Syukur alhamdulillah, syukurillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di Baitullah Ta'ala ini, walaupun dalam keadaan hujan mendung dan membawa berkah bagi kita. Salam dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada tujuan kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cibate, Bapak Wakil Sarjana Sosial Magister Manajemen, Bapak Ketua MUI Desa Cibate Ustaz Muhammad Yusuf Sarjana Agama. Yang terhormat Dewan Penasehat Masjid Jami'ah Isa, Bapak Ustaz Muhammad Jawas, Bapak Muholir Ismail, dan para tamu undangan yang telah kehujanan datang untuk mengikuti pelatihan manajemen kemasjidan yang dari DKM. Mana? Dari DKM. Dari apa? Rojo Kota Bogor. DKM Desa Cibate ada? Terima kasih. Bapak DKM mesinnya sudah punya ID, Pak? Sudah. UPJ-nya? Sudah, alhamdulillah. Jadi itu kan masuknya Simas, Pak, ya. DKM sudah informasi dari Kemenak itu pasti sudah ada. Dan unit pengumpulan zakat juga begitu, Pak, ya, dari Basnas. Alhamdulillah. Kalau begitu masuknya otomatis, Pak, ya? Sudah otomatis ya. Dulu mah masih kabupatennya. Iya, itu. Kalau DKM mana? Al-Mumin. Nur sudah punya ID-nya, Pak. Lurus nanti lah ya. Terus PJ-nya juga begitu. Karena pengalaman saya waktu saya ketua umum DKM di Banjarmasin Bapak itu, Kemenang itu aktif, Pak. Ada penilaian. Jadi alhamdulillah Masjid Al-Qur'an itu dikaitani karena kebetulan saya hampir 15 tahun di sana. Jadi saya tadinya mau direkrut tuh tahun aja di sini jadi warga Banjarmasin, ya. Sampai datang ke kantor, Pak, membuka itu orang cepat-cepat saya tarik dari ke Jakarta. Itu perkenalan tadi sudah diperkenalkan sama moderator, saya Wahyu Setiawan, sarjana ekonomi, akuntan pabrik, magister manajemen, CVRS itu, Pak. Backgroundnya hukum, jadi ilmu hukum, tapi saya lebih bisa beracara sebagai pengacara, hanya bertanya untuk mediasi saja. Itu saya sedang mengejar program doktoral di University Indonesia bersama dengan University Cambridge di UK, London. Jadi pembelajarannya online. Kadang-kadang semua sehari kalau misalnya tatap muka ada di UI UNER. Itu pernah saya stay alone, Pak, masih sendiri. Jadi udah sekian tahun sendiri. Kita langsung ya. Pelatihan manajemen sekarang ini eranya itu kan sudah globalisasi. Ke atas dulu, Pak. Membangunkan masjid, membangunkan jamaah, pemikiran strategis untuk para partner atau DKM yang baru. Dulu, Pak, DKM itu disebutnya takmir. Masyarakatnya bukan takmir, bukan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Sekarang lebih era lebih modern lagi, sebenarnya DKM
di rumah takbir sebutnya itu, tapi sekarang itu di Dewan Pengagar Masjid. Di sini peran penting itu dari para DKM yaitu untuk mengamankan masjid, bukan hanya mengamankan masjid saja. Dulu itu yang seperti tadi dikatakan sama Ketua MUI, tempat masjid itu sholat, ngaji, maulidan, suaminya gitu. Jadi tidak ada inovasi untuk mengembangkan lebih memperdayakan masjid, memperdayakan para jemaahnya. Salah satu contoh ada di Bandung tuh Pak, namanya KMI Kodamun Masjid Indonesia. Ada juga masjid makan-makan, itu secara benar-benar datang gratis makan itu, ya hari bisa makan. Alhamdulillah tuh. Di sini di era globalisasi ini seperti sekarang ini, di era baru ini, makanya kita sangat penting sekali cara pengelolaannya. Next Pak. Pengertian dari juridensi pembangunan masjid jamaah. Bangunan masjid lebih dari sekedar bangunan fisik. Jadi sini masjid itu jangan ada apa? Waktu saya studi pagi di Lampung, masjidnya mewah, pendidikan, tapi sound systemnya bereng-bereng. Itu kendalanya. Gimana mau para jemaah pada datang? Yang bereng-bereng Pak. Sound system itu yang perlu diperhatikan juga. Untuk report segala macamnya, kita ada report untuk masalah keuangan masyarakat. Apabila Bapak perlu, nanti dikasih gratis Pak, habis siang. Terus fokus pada aktivitas ibadah, pendidikan dan sosial yang hidup. Jadi harus banyak kegiatan masjid itu. Jadi hanya terpaku sholat sampai nasihat tadi itu pulang aja gitu. Apa yang didapat dalam masjid itu? Justru itu kita sering ke masjid itu, hati kita nyaman, lebih mendekatkan diri pada Allah SWT. Tadi Pak MUI sudah memaparkan sebetulnya itu makalahnya sudah dipaparkan sama Pak Muhammad Yusuf saja agama. Terus pengawalan jamaah secara holistik komunitas. Holistik itu pendekatan. Jadi masyarakat yang itu dirangkul sama kita, ya tergantung daripada kita sendiri. Itu emang sih berbeda-beda dari karakter dari setiap daerah itu beda-beda. Pasti, apalagi bagi masjid penuh orang yang keras. Kalau menurut dia, kalau menurut kita yang menurut saya tidak akan dia merubah itu. Makanya di sini butuh trust seperti tadi. Jamaah atau masyarakat lingkungan yang ada di lingkungan itu sendiri sudah percaya pada pengurus insya Allah. Jadi kita itu dituntut seperti berbagai dituntut untuk supaya bisa merangkul. Yang ini jalannya tadi itu, ya. Jadi ya supaya dalam hal ini seperti apa sih manajemen kemasjidan itu luas penjabarannya kan. Baru ini waktunya emang didukung dengan hujan, yang tadi ada hujan dan lain-lainnya. Waktunya lumayan apa ya, 1 jam ya cukup. Kalau di lain-lain itu sering ada pengadaan pelatihan mengenai kematian masjid. Syukur alhamdulillah barangkali Pak Kades di Camp Arisan ini baru pertama kali ya ada pengadaan itu karena pelatihan digratiskan. Alhamdulillah. Jadi nantinya kalau kita berjalan Pak, Pardo itu pada datang. Itu dulu saya waktu pegang di Banjarmasin sampai bingung Pak. 5 miliar itu saldonya Pak. Perbaiki masih udah bagus. Apalagi nggak ada percaya Pak masyarakat di situ ya. Padahal keras Pak. Jadi gimana caranya? Tiap minggu kita nyantumin Pak. Itu waktu itu ada RW itu banyaknya 7 Pak. Setiap RW saya kasih tuh Pak
pemadam kebakaran, tapi mobil kita yang dimodifikasi, kasih itu santunan alami bagi beasiswa. Jadi begitu Pak, untuk mengurus baik tubuh ini kita sebagai pesuruhnya Allah, tapi jemaah itu tamunya Allah, perlu Pak itu dilayani dengan baik. Yang penting bekerja dengan ikhlas dan dengan hati. Insya Allah nanti Allah itu, dan kata Allah itu saat kasarnya itu siap ngurus jemaah gitu ya. Kita kamu sudah mengurus aku, pasti akan berganti. Insya Allah yang saya rasakan Pak, waktu di sana dengan ikhlas, selalu menekankan pada Allah, ikhlas walaupun apapun yang tamu Allah katakan lainnya tidak ini. Insya Allah makmur Pak. Makanya terbaik, sok terbaik masjid ada penilaiannya. Alhamdulillah dengan arisan di Kabupaten Bogor sudah eksis kan. Tiap bulan ada report dari segi keuangannya, kegiatannya, di Mas Dani saya itu ya, di Kemenang, Basnas, Ibu Kabupaten Bogor juga, DDMI Pak, Otorin, iya, udah ada surat referensi dari DDMI, alhamdulillah rekomendasi ya. Setiap bulan Pak laporkan, itu karena itu menunjukkannya baik. Itu kesejahteraan spiritual dan material komunitas. Jadi setiap ada rekomendasi lapor Pak. Jadi dari mulut ke mulut itu bisa tuh mulai masjid Cinta Pemuda itu viralnya Pak, media sosial mainnya. Nah dari situ jadi khusus kita itu sekarang itu masjid itu bukan hanya tempat ibadah, sholat, ngaji, dan tapi tempat media sosial di upload terus kegiatannya. Alhamdulillah kalau di desa bisa eksis di kabupaten DKI Arisade, DKI Arisade mulai keluar itu mulai mati ganda gitu ya. Pengembangan individu, keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, untuk masyarakat sekitar sendiri, nah itu kalau bisa kita itu kalau yang sakit kita silaturahmi, kalau yang tidak pernah bisa, contoh misalkan masih di pojok, tidak ada tuh ya, kemana tuh orang tadi yang Pak MI katakan dia biasanya di pojok, kok sekarang tidak ada. Nah kita perlu ditanyakan di Jokowi memang tadi betul keliling ya tuh keliling sampai ke Sakano Joko Kalian itu kalau jangan perbandingkan dengan Joko Kalian. Kalau Joko Kalian itu terkenal netizen ya, makanya gambarnya itu selalu malam terus. Dia itu ada lembaga semacam PRT, betul federasi kalau bahasa Inggrisnya itu. Terus terkaitan ya masjid yang hidup, sampaikan jemaah yang makmur. Masih hidup, otomatis jemaah itu pada berdatangan. Oh iya banyak kegiatannya. Oh iya para pengurusnya ramah-ramah. Oh iya dan lain-lain itu. Insya Allah para ratu pada datang semua. Maaf, setiap dari rumahnya itu yang soal yang di atas 5 juta tidak apa-apa. Ada 5 juta. Iya. Kurang itu makanya rangkul. Jadi udah lebih kecil. Kalau ini kita alhamdulillah 2 juta, 2 juta alhamdulillah. Ada sederhananya. Iya, alhamdulillah. Bapak itu misalnya berapa ya? Apa regensi Pak? Iya. Terus apalagi di bangunan regensi kompleks itu gimana Pak pendapatannya? Kebetulan saya di kluster sebatas musola jadi sekarang sudah ada pencelengan yang pulang ke warga yang warga dikasih apa ya, kasih pencelengan. Dari kota Kapal yang di musola ada rata-rata 5 juta.
Di kita Pak, kebetulan DKM Anisan itu masuk grup WA DKM seluruh Indonesia Pak. Program-program kita itu Pak ada yang pasti Pak. Kemarin itu dari Cianci kita kan ada program otot Pak, One Day One Person 1000 sehari. Di ini Pak kemarin dia launching Pak izin mau hadir, saya ada pelatihan mau launching otot Pak. Itu apa Pak? Seminggu dari dia filter itu dapat 600.000 seminggu. Ada berapa kakak kalikan? Alhamdulillah dari orangnya One House itu udah mulai cukup untuk kasnya masjid. Terus satu hal lagi di kita juga ada program infak mobil ambulan itu ada program kita bagus, banyak program kita di copy paste, tapi izin dulu Pak, izinnya silakan, tapi ini nama berbeda, model tim bebersih masjid. Di kita ada namanya gerakan bebersih masjid, itu sudah ada sih sama masjid sudah mulai berjalan, rasa bersih masjid namanya itu izin itu. Alhamdulillah masuk grupnya DKM Anisan DKM seluruh Indonesia. Jadi semua itu juga ada yang dari Medan, dari Aceh. Dari Aceh kemarin ditanya, Pak, ngurus UP-nya gimana sih? Nah gitu. Kasih. Pak bisa di grup. Terus ada juga di Banjarmasin, di Medan, di Medan. Pemilihannya DKM Pak, sampai ke ranah hukum. Segitunya Pak. Padahal kita tidak digaji. Digaji. Itu. Makanya di sini penting Pak. Jadi apa yang nanti Bapak dapatkan bisa diaplikasikan. Itu gimana sih cara supaya kita manajemen masih kita bagus juga. Sudah rata rapi, aplikasikan, sosialisasikan ke masyarakat setempat. Yuk kita punya program nih. Itu sekarang di era globalisasi dengan medsos mainnya itu kegiatan apa mungkin nanti otomatis Pak para donatur pada datang. Insya Allah pada nanti kita nggak pusing lagi mengangkat keceng mengatur keceng gitu ya. Masih di era baru transformasi peradaban bersih. Pergeseran paradigma dari pusat ibadah semata menjadi pusat peradaban umat yang dinamis, inklusif dan relevan. Yang tadi sudah saya sampaikan katanya, terus fungsi masjid yang beragam, pusat komunikasi dan silaturahmi, pendidikan Islam, dewasa anak-anak, kegiatan pemuda dan afia, filantropi dan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi umat. Nah, di sini Pak pemberdayaan ekonomi umat kita masih itu sekarang itu tidak hanya terfokus dari itu. Kita ciptakan Pak program-program misalnya ada UKM tidak berdayakan, dengan tarif Pak. Misalnya perbandingan atau berapa itu dari UKM dari UKM sendiri. Pada contoh Pak di masjid makan-makan itu dari UKM datang semua para jadi gratis Pak semuanya itu ya bisa berusaha. Kalau mau dapur masjid Indonesia dia memang gratis tiap hari Pak, pagi, siang, sore, malam. Kalau di sini kamu muda kan hanya pagi, siang, dan sore saja. Kalau dia tiap hari Pak, itu dia ambil keberkahannya. Itu namanya sini ditekankan para pengurus masjid yang dewan makmur masjid namanya makmuran masjid makmur juga makmur kan sama itu. Next tadi ke bawah. Ada strategi Pak untuk mengatur masjid, mengatur jamaah, mewujud
konsep inti masih lama dia modern, ya kurang jelas. Kurang jelas settingannya. Pusat komunitas beragam, aksesibilitas universal, lingkungan nyaman dan aman, pendidikan inklusif. Nah, kita ini kita ini sudah kacamata saya Ya kita supaya sampai berjalan. Jadi yang masjid sekarang itu kebanyakan apa? Mainnya itu di media sosial. Jangan hanya tergantung dan hanya terfokus itu aja gitu. Jangan terfokus demikian. Jadi media sosial. Oh intinya hanya ingin mensejahterakan jemaahnya, mensejahterakan masyarakat lingkungan sekitarnya, memenuhi beragam kebutuhan. Ya kita kalau misalnya semacam ada kooperasi memenuhi kebutuhan dari masyarakat sendiri, tidak apa-apa. Malah ketua umum DPI Dewan Masjid Indonesia Pak Yusuf Muhammad Kala itu tentu saya ikut seminar sama beliau. Karena dia masyarakat punya kooperasi. Jadi kalau masjid punya kooperasi itu ada masukan, tapi jangan istilahnya dikenakan Sukses. Pak, terima kasih Pak. dilanjutnya menciptakan suasana kondusif, kebersihan yang diperhatikan gitu. Model Bapak pernah ke Masjid As-Sufyan dan di Cimabu itu mabuknya Pak selalu pegang pen pakai seragam, kalau terus PR sampai nama gitu. Itu Pak di masjid itu pengurus itu digaji Pak 3 juta per orang. Itu apa itu laporan keuangannya selalu itu, tapi lunaknya pada datang ada yang masih 28 juta, 20 juta. Saya bercanda langsung itu. Namanya dengan bersih dan segala terawatkan masjid itu. Layanan fasilitasi musik. Misal di sini alhamdulillah Pak, wifi-nya gratis. Ya, dengan password itu kabinet amanah gratis dan sekali. Strategi kedua, digitalisasi manajemen dan dakwah masjid, pemanfaatan teknologi untuk berselisih, pengelolaan dakwah digital memperluas jangkauan. Nah, di sini pemanfaatan teknologi efisiensi pengelolaan aplikasi manajemen masjid terpadu. Solusinya digital untuk operasional masjid yang lebih baik, manajemen keuangan transparan, jalur kegiatan otomatis, inventaris aset digital, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan. Kebetulan saya itu seorang auditor, jadi tahu tuh soal periksa segala macam. Dulu saya mengerjakan secara akuntannya Pak. Dari 500 yang lulus hanya 39 orang, termasuk saya. Berarti saya pintar ya. Gitu, transparan Pak. Bapak pernah dengar Maslam Pak? Aplikasi Maslam pernah dengar? Di situ publik Pak. Sekarang ada digratiskan Pak, 5 TV. Catatannya masih gratis. Laporan keuangannya selama ini transparan, itu gratis di TV. Makanya kita untuk TV digital. Jadi setiap kegiatan itu laporan keuangan kita transparan Pak, gitu, transparan. Di Maslam itu ada Pak, digratisin Pak itu. Iya, Maslam. Izin aplikasi apa tadi? Maslam. Maslam. Ya di Google Play ya Maslam. Itu. Ada, alhamdulillah
kita sudah di masjid juga di samping kita pakai aplikasi Jalan TV di masjidnya aja pakai juga. Kita punya Pak untuk laporan keuangan versi nanti Bapak tanya ke perempuannya kalau misalnya mau bisa kirim itu. Jadi penting Pak manajemen keuangan sebenarnya Pak jangan timbul kecurigaan kan kadang-kadang itu nggak ada laporan keuangannya dipakai saat pengurusnya itu saya pun di sini karena duitnya dipakai sama kehidupan saya ketua IKM. Yang sakit itu Pak. Iya. Padahal saya tak pegang uang Pak. Bendahara punya pegang uang. Bendahara yang pegang uang. Saya yang datang aja. Pakai katanya itu sebenarnya ini lagi. Tapi dia tidak berani itu kalau langsung takut dia Pak. Kalau langsung ambil apa dia tahu laporan masih di sana. Laporan perusahaan seperti apa gitu. Jadwal kegiatan otomatis di sini jadwal kegiatan otomatis lah. Khutbah Jumat, sholat Jumat, dan model ketua MUI Pak, isi pengajian langsung kan di TV atau Pak, nggak bisa ya. Pada kayak foto ya, itu ya siap. Masih ceramahnya kayak foto, ya siap. Gitu. Bagus Pak. Terus inventaris aset digital gitu. Jadi masjid itu kalau ada punya aset harus dilaporkan. Kalau menurut PSAK nomor 49 itu aset masjid itu harus dilaporkan Pak. Mau bangunan seperti ini ada penyusutannya, disusunkan tuh Pak. Harga bangun misalnya masjid ini katakanlah harganya itu 1 miliar bangunan itu. Susutan tuh Pak, dia buat dan tentunya habis jadinya itu. Tidak. Tadi kalau bisa tidak disusunkan, kalau belum biasa ya persyaratan syarat akuntansi namanya itu di sistem akunting itu harus benar-benar transparan. Transparan alhamdulillah. Kalau Pak Gunung dapat berapa itu, alhamdulillah kemarin dapat 2 juta. Kita ya alhamdulillah gitu. Sudah mulai ada kesadaran gitu. Dari mulai odol, JIS, infak, ambulan, mobil ambulan, ada juga tabungan kurban. Kan setiap orang itu pasti ingin berkurban Pak ya. Walaupun tubuhnya tidak punya, nabung Pak, nabung. Itu nanti tiap tahun itu Bapak ada berapa? Kita subsidi. Tuh alhamdulillah itu. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan. Nah, di sini Pak, di sini ada forum video dan aset inventaris. Imam itu imam tanya jawab dengan imam itu diregistrasikan. Dakwah digital memperluas jangkauan strategi komunikasi digital efektif. Kontrol konten Islami live streaming kajian website interaktif, membangun komunitas online yang aktif dan terlibat. Diusahakan sekarang itu zaman modern era globalisasi yang semua apa itu selalu digital ya digital. Alhamdulillah Pak, kita dari Al-Ihsan selalu konek ke internet sama Basnas. Alhamdulillah di Basnas kita masuk grup juga, di Kemenak juga sama. Nah itu jadi kita orang-orang udah terkonek tuh itu jadwal masih di sini terkonek masih ke Depok itu Kemenak Kabupaten Bogor. Terkonek Basnas juga sama itu. Pak ada kegiatan ini ya? Iya Pak. Tahu jadi dia terus udah terkonek. Alhamdulillah bersyukurlah. Balik. Untuk strategi kedua, pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan berbasis masjid. Masjid sebagai inkubator UMKM jamaah, pusat pengembangan usaha mikro kecil dan menengah bagi seluruh jamaah.
platform terstruktur untuk melibatkan cara menghubungkan wirausaha baru biasa baru berbasis berbasis komunitas, fasilitas pelatihan, pendampingan, dan akses moral, pelatihan keterampilan beserta kompetensi, perkembangan pendamping ahli dalam berpengalaman, akses permodalan syariah yang terjangkau. Nah itu, jadi tadi udah saya sampaikan pemberdayaan ekonomi pada masih diusahakan betul masih dari mana supaya kita itu kajian dari Sulawesi Pak, diusahakan juga kita itu bisa membantu sesama itu yang patut dijelaskan sama Ketua MUI mewujudkan kemandirian ekonomi zaman. Strategi keempat, pengembangan program inovatif berdampak, mendorong pertumbuhan komunitas melalui inisiatif relevan dan berkelanjutan. Program kerja relevan dan menarik, desain program berdasarkan kebutuhan komunitas, tingkatkan partisipasi dengan aktivitas kreatif. Nah, jaminan sosial dan lingkungan, inisiatif bantuan sosial dapat berkelanjutan, kampanye kebersihan dan edukasi lingkungan, pemberdayaan pemuda dan milenial, kapasitas TKM, konsep manajemen, TKM identitas pengembangan skill digital administrasi. Nah di sini kemarin pernah para pengusaha itu Pak dapat BPJS pas kita mengirimkan surat waktu itu kalau nggak salah itu Pak Ketua DMI ya Pak MUI pernah mengirimkan komisi ya dapat BPJS tapi belum realisasikan sekarang para peserta dapat menjaga kesehatan tapi belum direalisasikan. Nggak tahu apa kurang aktif dari DMI apa gimana. Saya aktif kan sambut bola gitu. Jadi pemberian pemuda libatkanlah para pemuda Pak. Jangan kita terus saja. Jadi eksesnya apa? Selalu curiga nantinya itu. Terus kapasitas DKM itu kapasitasnya sering mengadakan workshop, pelatihan, dan segala macam. Karena di era baru ini Pak dituntut atau itu dituntut untuk memperdayakan media sosial. Karena apa? Karena insya Allah Pak kalau kita dikenali orang itu, oh iya, kadang-kadang kita datang. Model kemarin Pak ada pisangnya Pak ya? Ya, alhamdulillah ini Pak untuk bantu ya. Itu Pak, ya kemarin ada itu dari luar. Nanti bisa Pak sini lagi. Oh bisa nanti Pak. Gitu. Siapa tahu Pak bahwa impak sedekahnya ya gitu masuk banyak pelatihan segala macam gitu. Waktu saya di Banjarmasin Pak, saya hampir 3 minggu ada undangan untuk pelatihan dan workshop segala macam gitu. Pak kok bisa sih Pak jadi yang terbaik di kota Banjarmasin? Susah Pak itu apa sih Pak? Datang ke kantor, suruh datang aja ke kantor, diskus apa itu. Oh boleh nggak Pak di copy paste gitu? Oh boleh, misalnya silakan. Kita suruh offer Pak. Gitu. Selalu ada terus di kantor Pak, sekretariat itu ada selalu. Jadi kalau ada tamu juga, karena saya Pak selalu standby di sini. Karena belum ada, kalau ada tugas negara mengalami itu baru Pak, karena sebulan tergantung dari kesulitan permasalahan yang mereka hadapi itu next tadi strategi kelima kolaborasi dan kemitraan strategis.
pentingnya berjejaring, membangun jangkauan dan pengaruh lebih luas, memperkuat dukungan dan berbagai staf komunitas, Mengidentifikasi. kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, kemitraan organisasi sosial dunia usaha, simulasinya sinergi yang kuat menciptakan dampak sosial yang lebih besar dan berkelanjutan. Penting Pak kolaborasi ini dengan kemitraan strategis. Misalnya Bapak punya program apa nih? Kolaborasi lah dengan Basnas atau Kementerian atau badan-badan lainnya gitu. Kan setiap perusahaan itu ada CSR apa ya? Corporate Social Responsibility. Ya, CSR betul bisa tuh kita mengajukan kalau dia itu CSR dan untuk CSR-nya itu untuk bidang sosial pasti akan dikasih dulu ke orang ada dari Paramount Group, perusahaan properti kan itu ngasih 5 mobil ambulan Pak, DKM-nya siapa yang mengajukan gitu kan. Nah itu bisa kita copy paste tuh kan, kita program CSR itu. Next balik. Kesimpulannya masih kuat, janganlah berdaulat. Ringkasan kunci pemikiran strategis mengintegrasikan nilai Islam dengan perencanaan adaptif pertumbuhan. Peran sentral DKM atau takmir kepemimpinan konservatif menggerakkan komunitas menuju kemajuan peradaban masa depan meningkatkan inovasi sosial politik kesejahteraan sebagai inti masjid. Begitu kesimpulannya. Jadi masjid itu bukan hanya tempat ibadah, kaji dan lain-lain, tapi tempat kebudayaan, nyusun strategi, memberikan solusi bagi yang susah lain saat itu. Rangkul apa? Ingat Pak, kita yang urus Baitullah Allah, kita yang harus melayani tamu Allah yang datang itu. Bekerja dengan hati, dengan ikhlas. Oke, memang waktunya untuk makan siang Pak. Apabila ada pertanyaan, nanti disambung sekarang makan siang dulu, sudah waktu makan siang. Terima kasih. Dan ada tanya jawab bisa soal selesai saya jawab, tapi lanjutkan dengan soal yuhud berjamaah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya mana-mana itu dapat bermanfaat. Jadi Bapak pulang itu membawa ilmu Pak untuk diterapkan, ya. Terima kasih Bapak. Itu kalau udah punya ID di masjid, alhamdulillah. UPJ-nya alhamdulillah. Terus untuk rekeningnya pas masjid kan, alhamdulillah kita sama Pak BSI. Jadi rekening masjid tersendiri, rekening UPJ tersendiri. Jadi nggak digabung. Bagus, oke. Begitu aja pemaparan dari saya sebagai ketua BKM Arisan. Atas kekurangannya, semoga apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan Arisan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Allah kita akan santap siang. Jadi Bapak tidak usah kemana-mana, tidak usah ke bawah, di sini aja. Selesai sholat